Rumah bos minyak Riza Khalid digeledah Kejagung. Wah, ini makin panas sih. Habis anaknya jadi tersangka, Kejagung lanjut geledah rumah bapaknya. Nggak tanggung-tanggung, yang digeledah 2 rumah sekaligus. Satu yang di Kebayoran Baru, satu lagi di Plaza Asia. Riza Khalid ini salah satu pengusaha migas kelas kakap ya guys. Julukannya aja saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Di kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina, anaknya Kerry Adrianto ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Terus apa yang ditemuin di rumah Riza? Dari penggeledahan ini, Kejagung nyita uang 833 juta rupiah. Ada juga uang dalam mata uang dolar. Kejagung juga nyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. 7 orang jadi tersangka. Ke depan bakal ada gebrakan apa lagi nih? Yuk follow just. Bus, hebat. Ada uang ini. Ini udah. Mana kawan-kawan penyidik? Grace? Siapa nih? 200 2 3, 4, 5, 6 260 ada ini nih. ya, 360 400 460 mana proses dari sini. Iya. cek beasiswa 22.605.000 rupiah. Taruh dulu situ, nanti kita keluar kalau ini. Keluar ruangan baru kita tahu. Kalau dulu bapaknya Riza Khalid jadi otak mafia migas, sekarang giliran anaknya, Kerry Adrianto, yang ketahuan main kotor. Modusnya oplosan Pertamax. BBM yang kita bayar mahal ternyata dimanipulasi demi keuntungan segelintir orang. Ya, ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini permainan kotor kelas kakap yang selama ini bikin rakyat menderita, harga BBM naik, tapi mereka di atas makin tajir. Kejaksaan Agung akhirnya berani membongkar ini, dan ini kesempatan kita buat dukung mereka habisi mafia migas sampai ke akar-akarnya. Kita nggak boleh lupa Riza Khalid udah lama disebut sebagai pemain gelap di industri minyak Indonesia. Dari kasus Petral, impor BBM, sampai kong-kali-kong harga minyak, namanya selalu ada. Dan sekarang anaknya ternyata belajar dari yang terbaik, meneruskan bisnis kotor bapaknya. Kita harus berdiri di belakang Kejagung. Jangan kasih ruang bagi tekanan politik. Jangan kasih celah bagi mereka buat lobby-lobby gelap. Suara rakyat adalah kekuatan. Jangan biarin kasus ini tenggelam. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Media Demokrasi. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Kejaksaan Agung sudah bongkar, sudah ungkap kasus besar yang merugikan negara kurang lebih 190 triliun. Tapi dari jumpa persnya Kejaksaan Agung bahwa 193 triliun itu kerugian negara selama 1 tahun. Bayangkan Pertalite ke Pertamax ini mulai dari 2018 ya. Dan kemudian kita ketahui bersama bahwa ada nama Riza Khalid, dan yang menjadi tersangka adalah putranya beliau. Kita ketahui bersama bahwa Riza Khalid ini salah satu orang yang meminjamkan private jet kepada Anies Baswedan ketika pencalonan presiden waktu itu. Nah, apakah aliran dana ini masuk juga ke Anies Baswedan? Mari, apakah ada aliran dana ke Anies Baswedan? Tentu perlu kejutan-kejutan. Kita tunggu saja. Ya, ada juga nama Ahok juga disebut, nama Pak Anies juga disebut. Akan tetapi belum tentu juga aliran dananya ke Pak Anies ataupun ke Pak Ahok. Cuma kalau kita menghancurkan nama Pertamina, tentu ini akan merambat kepada ekonomi besar bangsa ini. Saya rasa Patra Niaga ini adalah anak perusahaan dari Pertamina ya, bukan dari Pertamina langsung. Artinya bukan oknum dari Pertamina tersebut, akan tetapi anak perusahaan dari Pertamina tersebut yang melakukan tindak pidana korupsi hari ini. Nah, pemirsa, saya juga ada penjelasan terkait
Pak Hasto ya. Pak Hasto di dalam rekamannya sebelum beliau dijadikan tersangka oleh KPK, Pak Hasto pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah melakukan penyuapan untuk melemahkan KPK. Namun itu disanggah oleh Pak Jokowi ya. Katanya Pak Jokowi itu ngarang cerita, kira-kira begitu. Kemudian penyidik KPK waktu itu juga sudah mengklarifikasi di salah satu stasiun televisi. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Benar pernyataan beliau itu bahwa ada menggelontorkan sejumlah dana untuk memuluskan revisi undang-undang KPK. Ya, itu Hasto yang harus membuktikan ya. Oke. Dan saya kan juga menjadi salah satu saksi hidup Ya. ketika terjadinya revisi undang-undang KPK dan kita menolak dengan tegas. Oke. Kalau misalnya Pak Jokowi terlibat, memang dari dulu kita mendemo kan salah satunya Presiden Jokowi saat itu. Karena mengeluarkan supres yang akhirnya digunakan oleh DPR yang kita tahu DPR semua kompak loh. Mau oposisi, mau koalisi, semua sepakat melemahkan KPK melalui revisi undang-undang. Nah, tetapi kalau lihat pernyataan dari Pak Hasto itu kan saya melihat bahwa itu seperti cuci tangan. Seperti semua dilimpahkan pada Presiden Jokowi. Ya nggak bisa seperti itu dong. Ya, apalagi kan terakhir kan Jokowi juga tidak mau tanda tangan undang-undang ya. Undang-undang 19 tahun 2019. Tapi oke lah, itu permasalahan politik. Tapi saya justru yang menarik ya bahwa ketika pada saat itu kita sama sekali juga tidak memahami adanya aliran dana ya. Karena waktu itu kita Bukan angka sedikit loh, 3 juta Iya, karena dolar waktu itu Amerika kita Serikat. waktu itu anggapan kita adalah semua anggota DPR saat itu ya baik yang di sidang paripurna maupun yang di badan legislatif ya maupun yang terkait dengan undang-undang KPK itu kita pikir karena memang mereka semua kompak bersatu karena ditangkapin oleh KPK. Kenapa tidak dicek oleh KPK sebagai lembaga anti rasuah? Nah, itu yang tentu KPK bisa jadi mempunyai bukti ya dan sebagainya. Tapi kita nggak paham. Ya kenapa lah. tidak diungkap pada saat itu? Lah, karena Hasto kan minta jelas-jelas Sekjen PDI Perjuangan ini kan minta. Ya, Buka dong secara terang-benderang. setuju saya. Nah, sekarang kan udah diomongin sama Hasto nih. Ini yang menarik ya. Kalau kita bicara aliran dana terkait dengan suatu undang-undang, kita pernah punya pengalaman. Ya. Pertama, terkait dengan BI. Ya kan? Waktu itu ada cek pelawat. Ya, di situ kan jadi Hasto itu seperti saya melihat waktu itu kan ada 3 klaster ya. Yang pertama, legislatif yang menyetujui. Kemudian pemerintahan, Eksekutif. ya, kemudian juga buzzer-buzzer. Nah, sekarang kalau aliran dana itu ke legislatif, ya ini menarik nih. Ya, berarti kan semua menyetujui. Apakah Hasto punya bukti 3 juta dolar itu ke siapa saja? Ingat loh, kita punya pengalaman Nazarudin. Tanyakan langsung dong. Ya, Saya sudah bawa. Nazarudin itu ya, itu tidak tendeng-tendeng ketika dia ngomong. Si A terima segini, si B terima segini. Baik. Kenapa Pak Hasto tidak mengikuti Anda menantang juga? Hasto Ya. juga melakukan Betul. serupa. Betul. Saya ingin ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, bagaimana dengan 3 juta dolar Amerika yang juga disebut-sebut di sini? Saya lihat ke belakang dulu. Menetapkan Hasto sebagai tersangka, lalu menahannya. Itu menimbulkan keterbelahan public opinion. Yang akibatnya adalah atmosfer, ya, terjadi kegaduhan atmosfer politik, hukum dan sosial di masyarakat. Ada second opinion mengatakan bahwa KPK itu masuk dalam institutional capture atau regulatory capture. Indikatornya bahwa KPK. Nah, oke pemirsa, itu mungkin bagaimana klarifikasi penyidik KPK waktu itu ya. Nah, terkait bagaimana bangsa ini, terkait bagaimana Kejaksaan Agung mengungkap kasus besar yang sudah merugikan negara. Tentu ini adalah tetap atas perintah Presiden ya, bagaimana untuk membuka segala kasus besar yang mungkin merugikan negara. Ini sebenarnya tidak lepas dari perintah Presiden. Kemudian juga ada hashtag PT Patraniaga ini kan diungkap kasusnya besar, dan sekarang ada hashtag tetap
buka Riza Khalid di pernikahan Gibran. Artinya ada memang netizen itu menyangkut pautkan antara Riza Khalid, ya, bos migas, dengan Pak Jokowi lagi. Katanya teman akrab dengan Pak Jokowi, teman akrab dengan Pak Prabowo, yang menjadikan Pak Prabowo tim sukses dan sebagainya. Saya rasa itu terbantahkan dengan ditetapkan anak dari Riza Khalid ini sebagai tersangka Kejaksaan Agung. Artinya memang pemerintah hari ini serius ya untuk menuntaskan para koruptor-koruptor yang ada di negeri ini. Ya, kita sebagai masyarakat tentu harus mensupport langsung ya kepada pemerintah. Artinya ya biarkan dulu pemerintah untuk bekerja. Ya, kita harus menunggu janji dari perkataan Prabowo, apakah itu benar atau hanya sebagai omon-omon. Kalau kita sekarang hanya mengklaim bahwa Pak Prabowo itu bisanya hanya omon-omon, ya kita tunggu aja apakah benar seperti itu atau Pak Prabowo membuktikan bahwa apa yang diomonkan sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Saya rasa begitu ya. Semoga Kejaksaan Agung tetap bisa mendalami ke akar-akarnya siapa yang melakukan tindak pidana korupsi ini, dan semangat perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.